pemilu itu bukan hanya partai-partai yang ada partai coklat nih yang Partai coklat itu apa? Partai coklat itu polisi dan ASN dalam mobilisasi besar-besaran, instrumen kekuasaan negara, baik itu polisi, baik itu ASN, baik itu kepala desa, lurah. Polisi tidak lagi menjadi alat publik untuk kemudian mempertahankan keamanan bagi publik, menjadi pengayom bagi publik, tapi malah menjadi alat politik yang itu membuat polisi menjadi institusi yang tidak profesional. Kalau klarifikasi, Pak Kapolri itu berkali-kali menyampaikan Polri netral, itu mungkin sudah berbusa-busa. Selamat malam. Reposisi Polri kembali disuarakan. Kali ini PDI Perjuangan yang mengusulkan. Alasannya institusi ini terus didera persoalan internal hingga dituding terlalu jauh masuk dalam politik elektoral. Istilah partai coklat atau parcok pun kerap disampaikan sejumlah politisi PDI Perjuangan yang mengarah pada kepolisian. Sebagian besar fraksi di Senayan menolak usulan PDI Perjuangan. Pasalnya, jika di bawah kementerian, Polri justru rentan dipolitisasi dan menjadi alat kekuasaan. Keterlibatan Polri dalam Pilkada serentak 2024 juga masih sebatas dugaan. Selain itu, tak ada jaminan di bawah kementerian kepolisian akan semakin independen dan profesional. Gagasan menempatkan kepolisian di bawah kementerian sebenarnya sudah kerap disuarakan. Alasannya beragam, mulai dari soal minimnya pengawasan hingga besarnya kewenangan yang dimiliki institusi ini. Namun usulan ini selalu menguap di tengah jalan. Lalu bagaimana kali ini? Akankah usulan reposisi Polri bakal terrealisasi atau menguap lagi? Inilah satu meja The Forum, Polri di bawah Presiden atau Kemendagri. Wacana menempatkan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri kembali dibicarakan adalah PDI Perjuangan yang pertama menyuarakan. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyatakan Polri harus diposisikan di bawah Kemendagri. Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI, atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Mendagri Tito Karnavian keberatan. Mantan Kapolri ini mengatakan Polri sudah dipisahkan dari kementerian berdasarkan kehendak reformasi. Di bawahnya di bawah presiden. Itu kena reformasi sudah. Itu aja. PDI Perjuangan kencang menyuarakan reposisi Polri karena menilai institusi ini sudah digunakan untuk memenangkan sejumlah orang di Pilkada serentak 2024. Sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti. Yang pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat. Dan yang ketiga, PJ Kepala Daerah. Di Pilkada serentak 2024, Jokowi memang aktif mendukung sejumlah kandidat guna memenangkan kompetisi. Menanggapi tudingan PDI Perjuangan, Jokowi mengatakan ada mekanisme di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi guna membuktikan kebenaran. Buktikan saja, dua, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu atau di bawah MK. Sementara, Ketua Komisi 3 DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman menegaskan, tudingan ada partai coklat di Pilkada sebagai hoaks.
apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait patok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax. Wacana menempatkan Polri di bawah Kemendagri bukan hanya kali ini. Sebelumnya, wacana ini juga beberapa kali disuarakan. Beragam alasan disampaikan, salah satunya agar lembaga ini ada yang mengontrol dan mengawasi seperti TNI. Namun gagasan ini selalu mentah di tengah jalan. Apakah kali ini juga akan menguap kembali? Polri di bawah Presiden atau Kemendagri adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISS. Malam Mas Bambang. Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Malam Bang Adian. Merdeka. Malam. Guru Besar Universitas Padjadjaran Muradi. Malam. Malam Mas. Lalu kemudian ada Hendarsam Marantoko, Ketua Umum Lingkar Nusantara dan Ketua DPP Gerindra. Malam. Malam. Hendarsam. Dan ada Gufron Mabruri, Komisioner Kompolnas. Malam. Mas Gufron. Saya ke Adian, Bang Adian. Jika duluan. Ya duluan, Anda harus duluan. Betul bahwa tudungan PDI Perjuangan bahwa Parcok itu memang terlibat dalam pilkada serentak. Gini, ada banyak gampang lah nyarinya. Googling aja, gitu loh. Googling bagaimana pemanggilan kepala desa sangat banyak. Dan gini loh, kan ada tenggang waktu pemilu, ada tahapan pemilu. Apakah kemudian pemanggilan-pemanggilan itu perlu dilakukan pada saat tahapan pemilu berjalan atau tidak? Pemanggilan oleh polisi atau oleh siapa? Oleh kepolisian, Oke, bahkan ada yang oleh kejaksaan dan sebagainya. Nah, ketika ada langkah-langkah seperti itu, pemanggilan dalam jumlah besar-besaran kepala desa di berbagai tempat, dan itu bisa di-googling di media massa banyak sekali. Kompas ada, semua ada, segala macam. Dalam momentum tahapan pemilu, jadi politis gak? Jadi politis dong orang melihatnya. Oke, harus ada yang menjelaskan ini. Bagaimana proses pemeriksaan? Kemarin IPW sempat bicara di salah satu televisi, dia bilang ada 100 sekian dipanggil. Bagaimana meriksanya? Bagaimana meriksanya dan sebagainya. Dan kenapa dalam tahapan pilkada? Semua tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh ASN, kepolisian, dan siapapun dalam tahapan pemilu, baik pilpres maupun pilkada, kemarin akan sangat rentan untuk tafsirkan secara politik ada intervensi. Oke, untuk itu butuh penjelasan. Penjelasan itu harus logis, masuk akal, dan bisa diperdebatkan, bisa dibuka, bisa didiskusikan. Kenapa negara ini tidak melarang diskusi? Oke, nah ketika kemudian itu tidak ada penjelasan, semua orang bisa menafsirkan apapun. Ketika kemudian penjelasan itu disampaikan dan tidak memuaskan akal pikiran banyak orang, semua orang bisa menafsirkan apapun. Lalu siapa yang salah? Tafsiran-tafsiran yang muncul atau peristiwanya? Atau ketiadaan penjelasannya yang salah? Kan ini problem kita dalam berdemokrasi toh. Negara, kekuasaan kemudian cukup bilang bukan saya. Tidak ada. Tapi rakyat ngelihat. Rakyat butuh jawaban lebih. Rakyat butuh penjelasan lebih. Penjelasannya terbatas. Lalu otak ini bekerja. Dia mencari jawabannya sendiri. Kasakusuk dan sebagainya muncullah menjadi wacana-wacana dan sebagainya yang tidak bisa dipecahkan. Nah kalau itu terjadi, problem kita yang salah siapa? Rakyat yang berpikir, media massa yang menulis, peristiwanya atau keterbatasan jawabannya. Menurut Anda siapa yang salah? Nah ini harus kita perdebatkan, itu harus kita diskusikan gitu loh. Kalau menurut saya, apapun bisa kita bicarakan di Republik ini. Dari Parcok ada atau tidak ada, silakan bicarakan. Partai ini begini, silakan bicarakan. Tidak bisa orang menghukum wacana, tidak bisa orang memenjarakan ide, tidak bisa orang memenjarakan pemikiran-pemikiran. Gimana mempenjarakannya? Nggak bisa. Baik. Segala bentuk pembelengguan terhadap wacana, pemikiran dan sebagainya pada hakikatnya adalah membelenggu kebebasan dan kedemokrasi itu sendiri. Ini berbahaya. Baik. Mas Gufron, Kompolnas, apakah Kompolnas juga menerima laporan-laporan yang sama soal netralitas dari kepolisian berkaitan dengan pilkada? Ya, di dalam berbagai kesempatan ya termasuk yang dilakukan oleh Kompolnas, kita memang salah satunya melakukan atensi terhadap netralitas, profesionalitas kepolisian termasuk dalam penanganan pilkada. Waktu kita melakukan kunjungan pengawasan. Pertanyaannya adalah apakah ada laporan dari masyarakat ke Kompolnas? Sejauh ini
kita belum menerima adanya aduan laporan terkait dengan dugaan-dugaan yang hari ini banyak dipersoalkan di publik gitu. Jadi kita terbuka ya untuk misalnya ada aduan laporan dari masyarakat, tentu saja Kompolnas akan menindaklanjuti itu gitu ya. Kalau tidak terima laporan, artinya pasif gitu? Ya tentu saja sebagai lembaga kita perlu merespon itu gitu ya, karena Kompolnas kan salah satu tugasnya mendorong kepolisian bagaimana tugas-tugasnya profesional, akuntabel, dan kalau misalnya ada tugas penyimpangan-penyimpangan tentu kita akan atensi itu gitu ya, untuk memastikan polisi ini profesional dan akuntabel gitu. Oke, baik, Mas Hendarsam. Kalau sebentar, Hendarsam dulu bentar ya. Bu Hendarsam, dari Partai Gerindra atau dari Anda sendiri, gimana terhadap tudingan bahwa kepolisian itu kemudian tidak netral dalam konteks pemanggilan atau apapun? Gimana Anda lihat persoalan itu? Ya, saya tidak dalam kapasitas mewakili Partai Gerindra ya, tapi saya melihatnya seperti ini. Di setiap institusi dan kementerian contohnya, pasti selalu ada catatan-catatan ya. Catatan-catatan baik itu dalam bentuk prestasi dan baik itu juga dalam bentuk hal-hal yang kurang bisa diterima oleh masyarakat dan sosial para aktivis-aktivis seperti itu ya. Jadi itu memang fitrahnya seperti itu, termasuk juga kepolisian. Nah, kita juga harus melihatnya. Saya juga benar apa yang dikatakan oleh Bang Adian tadi. Ini bukan forum debat tapi adalah forum diskusi. Ini penting. Kalau debat kita tidak akan mencapai suatu konklusi terhadap apa yang akan kita lakukan ke depannya seperti itu. Nah, saya melihatnya bahwa ya harus ada landasan yang kuat dulu ya, untuk apakah ya kepolisian ini tetap dengan ini yang sekarang atau di bawah Kemendagri contohnya seperti itu. Jadi harus ada bukan hanya dari 1 dan 2 peristiwa saja. Jadi saya ambil analogi yang gampang, kan, wah, DPR nggak beres, lebih baik DPR dibubarkan. Kan tidak seperti itu juga kan. Jadi kita juga harus dewasa untuk melihat seperti itu. 1-2 peristiwa tidak harus merubah banyak konstitusi yang tentunya manfaatnya apa dan mudaratnya apa. Nah, jadi saya dari sudut pandang kita melihat ya ini mudaratnya jauh lebih banyak kan. Jadi ambil juga kalau kita semangat daripada kenapa dulu di tahun 2002 ya kan berproses dari reformasi, kemudian di tahun 2000 kemudian Gus Dur menjabat selaku presiden dan dilanjutkan oleh Bu Megawati untuk memisahkan ABRI dan Polri. Ya kan, semangatnya semangat reformasi itu dalam rangka untuk supaya ada pemisahan, jangan sampai ya kan ada fokus yang jelas bahwa kemarin pada saat di zaman Orde Baru bagaimana difungsi ABRI itu begitu dominan, ya ini yang berusaha untuk diluruskan lah seperti itu. Nah, apakah kita harus kembali ke belakang lagi, ya kan? Apakah kita harus seperti itu lagi? Nah, ini yang perlu menjadi diskusi kita bersama. Jadi itu penting buat kita. Bu Radi, ya kalau Anda sebagai akademisi gitu, sinyalemen yang berkembang bahwa Partai Coklat atau polisi lah kira-kira terlibat dalam urusan pilkada serentak. Anda menemukan fenomena yang sama atau ini ngarang-ngarang atau hoax gitu? Jadi yang Polri pernah jadi ikut partai politik P3RI tahun 55. Dia dapat 3 kursi. Jadi polisi pernah? Pernah. 3 kursi dan itu relatif lebih sedikit lebih baik dibanding PSI dulu ya, Partai Sosialis Indonesia. Jadi sebenarnya enggak heran kalau bisa kemudian hari ini misalnya problem polisi itu di tanda kutip dituduh ya, dituduh atau disinyalir punya peran. Karena begini ini juga agak bergeser ya. Kalau kita ngeliat secara teoritik itu zaman dulu, zaman mungkin 5-10 tahun yang lalu, polisi, tentara itu ketika mereka intervensi, mereka yang berkuasa. Hari ini mereka berintervensi untuk mendorong penguasa. Jadi dulu di depan, sekarang dia di belakang. Nah ini menarik sebenarnya karena kalaupun misalnya itu dilakukan, pertanyaan berikutnya adalah untuk apa? Untuk apa? Ya itu pertanyaan. Kenapa? Karena secara prinsipil dari tahun 2000 sampai hari ini sampai 24 tahun pemisahan TNI Polri atau bahkan dari tahun 99 ya, Polri itu kemudian sangat diuntungkan dengan fase reformasi ini. Artinya ketika kemudian masuk ke politik praktis,
pertanyaan yang kemudian sama pertanyaan banyak orang adalah untuk apa? Dan sinyalemen itu ditangkap banyak orang. Misalnya tadi Bung Adian menyampaikan soal adanya pemanggilan. Betul bahwa sudah ditegaskan bahwa tidak boleh ada pemanggilan selama ada proses pilkada dan pilpres pemilu sebelumnya ya. Tapi kan ini dilakukan. Itu dilakukan? Dilakukan, dan itu yang kemudian kita anggap bahwa secara politik itu tidak elok, tidak etis. Kenapa? Karena itu menjadi seolah-olah, tanda kutip ya, itu menguntungkan salah satu pasangan atau salah satu orang, pasangan yang dianggap punya. Artinya sudah tidak netral? Kalau soal netralitas saya kira memang segmentasinya beda ya. Karena misalnya begini, misalnya kalau kita menganggap bahwa pilkada ini kemudian kan hanya di beberapa basisnya teman-teman PD Perjuangan. Katakan saya sebut ya, misalnya di Sumatera Utara, di Banten, Jawa Tengah, dan Sulut. Itu pengamatan saya dan teman-teman ya. Dan ternyata memang itu secara sistematis kalah. Katakan misalnya di Banten, normatif harusnya yang menang adalah yang nggak menang sekarang, itu kemudian yang jadi kalah. Oke. Kemudian di Sulut juga gitu, di Jawa Tengah, dan kemudian di Sumatera Utara begitu. Oke, baik. Mas Bambang Rukminto. Jadi kalau di posisinya seperti sekarang, sebenarnya penataan organisasi sebaiknya seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. PDI Perjuangan menyebut ada temuan kecurangan pemilu dan keterlibatan polisi dalam Pilkada serentak 2024. Indikasi politisasi dan kelebihan kewenangan polisi memantik wacana agar institusi Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Namun tak sedikit pihak yang keberatan dengan usulan ini karena dinilai bertentangan dengan amanat reformasi. Lantas apa untung rugi jika Polri berada di bawah kementerian atau lembaga tertentu? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 4 Desember, pukul 8:30 malam. Sedikit pihak yang keberatan dengan usulan ini karena dinilai bertentangan dengan amanat reformasi. Lantas apa untung rugi? Darah tinggi naik? Iya, karena peserta pemilu itu bukan hanya partai-partai yang ada partai coklat nih yang Partai coklat itu apa? Partai coklat itu polisi dan ASN. Polisi? Ya, jadi kita harus berterima kasih karena pemenang pemilu ini sebenarnya Jenderal Sigit dan Jenderal Tito nih, kalau menurut saya. Iya, ya itu fakta yang kita temukan di lapangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mobilisasi besar-besaran, instrumen kekuasaan negara, baik itu polisi, baik itu ASN, baik itu kepala desa, lurah. Oke, kembali Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Berbagai kontroversi kemudian memunculkan wacana polisi masuk ke kementerian aja, spesifik Kementerian Dalam Negeri. Komentar Anda? Ya, wacana itu memang harusnya dibuka terus ya, karena di beberapa negara memang kepolisian ini berada di bawah kementerian gitu, entah itu di Kementerian Dalam Negeri, entah di Kementerian Keamanan Publik seperti itu. Terkait dengan wacana dikembalikan ke Kementerian Dalam Negeri, saya sih sebenarnya tidak setuju ya, apalagi kalau dikembalikan di bawah Panglima TNI, itu adalah kemunduran dari reformasi. Kalau saya melihat selama ini pasca reformasi itu kepolisian seperti yang disampaikan Mas Muradi tadi, bahwa kepolisian ini adalah lembaga yang paling diuntungkan gitu loh. Tetapi pergerakan waktu, dinamika sosial politik berkembang, kepolisian ini kan seolah-olah semakin disedot dengan godaan-godaan para politisi. Saya melihatnya seperti itu. Akhirnya memunculkan perselingkuhan antara polisi dan politisi gitu. Oh, yang mengganggu politisinya ya? Yang mengganggu politisinya, karena kalau melihat selama ini pasca reformasi, godaan-godaan itu terus ada gitu. 2004 yang lalu juga pernah ada gitu, salah satu Polres mendukung salah satu calon capres misalnya seperti itu, dan itu terus bergulir, dan memang 2019 dan 2024 bahkan pilkada ini itu terakumulasi dan semakin masif dan semakin terbuka. Saya prihatin lah dengan munculnya parcok ini, karena saya melihat ini mendegradasi moral kawan-kawan di kepolisian yang masih memiliki integritas, profesionalisme seperti itu. Makanya memang upaya tadi kembali ke Kementerian Dalam Negeri pasti akan memunculkan resistensi juga di internal kepolisian gitu loh, karena kondisi sekarang ini bagi kawan-kawan kepolisian sudah sangat nyaman gitu loh.
Kalau sesuai dengan perundang-undangan TAP MPR memang tidak bisa masuk lagi kepolisian, masih harus di bawah presiden seperti itu. Hanya saja ada peluang yakni dengan pembatasan kewenangan kepolisian itu dengan meningkatkan lembaga kepolisian nasional yakni Kompolnas. Yang sekarang ini nyaris hanya menjadi subordinasi kepolisian seperti itu karena berada di bawah undang-undang kepolisian, undang-undang subordinasi. Oke, baik. Kembali Bung Adian. Jadi setelah kontroversi begini PDI Perjuangan memandang gimana? Polisi ini mau ditempatkan di mana? Saya jawab dulu silakan, Kompolnas tadi. Silakan. Kalau dia bilang tidak ada pengaduan, ada beberapa kemungkinan. Memang dia berharap orang datang ke kantornya, bawa surat menyurat dan sebagainya, atau dia tidak mau mencari peristiwa di luar dari apa yang diantarkan. Karena Bawaslu katanya ada 1.500 pelanggaran pemilu. Di dalamnya ada juga pelanggaran dilakukan ketidaknetralan polisi. Itu clear. IPW November 2023, Indonesian Police Watch itu mengatakan ada pemanggilan 176 kepala desa. Diperiksa dalam 3 hari. Berarti rata-rata per hari 58 orang, per jam 2,5 orang diperiksa. Setelah pemeriksaan dalam momentum pemilu ini, dalam tahapan pemilu berjalan ini, tidak ada follow up-nya sekarang. Dan itu terjadi mana-mana. Apakah itu tidak perlu kita tak pertanyakan? Sebagai pembayar pajak, apakah mereka tidak perlu bertanya? Perlu dong. Kalau pertanyaan itu lahir, kenapa mereka jadi salah? Kok kalian curiga pada kami? Nggak bisa dong. Peristiwa itu melahirkan banyak pertanyaan. Ketika rakyat bertanya, artinya mereka peduli pada bangsa ini. Apa pertanyaan tadi? Posisinya mau di mana terusan? Begini. Sekarang orang bilang, kalau polisi kembali di bawah TNI, itu tidak sesuai, sebentar dulu. Itu tidak sesuai dengan cita-cita reformasi. Betul. Ya. Tapi kalau orang bilang bahwa di bawah Kemendagri juga tidak sesuai dengan cita-cita reformasi, reformasi yang mana yang dimaksudkan? Karena tidak ada dalam seluruh tuntutan reformasi itu terkait penempatan polisi di Mendagri, di presiden dan sebagainya, nggak ada. Tuntutannya cuma salah satunya adalah tolak dui fungsi ABRI. Kenapa dui fungsi ABRI ditolak? Karena polisi bagian dari ABRI saat itu. Nah kedua memisahkan antara TNI dan Polri. TNI sebagai pertahanan, polisi sebagai keamanan. Biar jelas. Mau ditempatkan di mana polisi, di bawah kementerian mana, apakah di bawah presiden, nggak ada dalam cerita reformasi. Jadi kalau orang bilang itu melanggar reformasi yang mana, saya bingung. 3 hari terakhir ini saya baca-baca cerita tentang itu, tidak ada. Tapi bukan Bu Mega, Bung Adian, yang kemudian memisahkan polisi di bawah presiden. Itu undang-undangnya berkata seperti itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah apakah itu amanat reformasi? Tidak. Reformasi tidak pernah mengatakan harus di bawah ini, di bawah ini, di bawah ini. Yang jelas tidak bersama-sama dengan ABRI. Karena beda fungsi, satu fungsi pertahanan, satu fungsi keamanan. Kan itu. Nah, kalau kemudian terjadi tuntutan seperti itu di banyak situasi sekarang, kita periksa dong. Apakah cerita itu lahir dari Pak Deddy Sitorus? Enggak. Dulu Kemenhannya siapa? Kemenhan, Pak Riyad Mizat bilang baiknya polisi di bawah Kemendagri. Kenapa? Karena di semua negara kepolisian itu di bawah Kemendagri. Itu bukan Pak Deddy Sitorus yang bicara, itu Kemenhan, Pak Riyad Mizat. Lalu Gubernur Lemhanas siapa tuh? Pak Agus Wijoyo. Dia katakan begini, baiknya kira-kira ya, kalau salah dikoreksi. Baiknya kepolisian di bawah kementerian. Kenapa? Karena TNI di bawah Kemenhan. Masa TNI di bawah Kemenhan, kepolisian di bawah presiden, itulah kira-kira kata Gubernur Lemhanas. Dan banyak termasuk kata BRIN. Badan Riset Republik ini juga bilang seperti itu. Dan banyak lagi yang lainnya. Lalu kenapa sekarang kemudian salah nggak boleh. Loh, Menhan ngomong begitu, Gubernur Lemhanas ngomong begitu. Lalu ketika ngomong yang bicara Deddy Sitorus, seolah-olah tidak boleh, salah. Jangan, ini tidak fair. Ini tidak fair. Pak Riyad Mizat Triakudu ya waktu itu ya, berbicara dalam kapasitas sebagai apa? Menhan. Gubernur Lemhanas berbicara dalam kapasitas sebagai apa? Gubernur Lemhanas. Kenapa itu kemudian tidak kita lihat sebagai bagian dari sejarah untuk berbicara kepolisian di bawah kementerian?
Ini bukan persoalan setuju tidak setuju dulu. Tapi kita bicara latar belakangnya dulu dong. Bahwa itu tidak ujuk-ujuk begitu. Ada sekian banyak perdebatan tentang itu. Nah, kalau kemudian dia di bawah mana? Itu tergantung bagaimana polisinya. Gitu loh. Ada banyak kasus kekerasan. Oke, nanti kita bahas ya kekerasan segmen ketiga ya. Kita Gufron dulu dong. Menjawab. Enggak, kasih kesempatan dia dulu dong. Jadi ada sinyalemen bahwa Kompolnas itu subordinat dari kepolisian. Saya kira itu saya mau nanggapin Bang Adian dulu ya tadi gitu ya. Tadi kan pertanyaannya kan ada nggak laporan aduan yang masuk ke Kompolnas? Nggak ada, Anda bilang. Sejauh yang saya tahu sampai hari ini, kalau bicara berdasarkan misalnya aduan laporan yang masuk lewat saluran-saluran yang ada di Kompolnas, sampai hari ini kita belum terima. Kalaupun ada, pasti kita akan respon lewat saluran-saluran mekanisme pengawasan-pengawasan yang ada. Itu memang bagian dari tugas kita gitu ya. Di luar itu yang kedua, apakah kita juga kenapa? Enggak komunikasi sama Bawaslu. Kenapa? Enggak komunikasi sama Bawaslu. Jadi lu duduk kan kita berdasarkan laporan aduan. Kalau kita bicara mekanisme yang maksudnya saluran-saluran yang ada di Kompolnas, kita sudah ada. Nah, yang kedua di luar itu, apakah kita juga memberikan perhatian terhadap persoalan netralitas, profesionalitas aparat dalam penanganan pemilu? Kita juga melakukan itu. Waktu kita kunjungan ke daerah, melakukan pengawasan, kita selalu atensi masalah netralitas, gitu loh. Dan kita juga bilang, pastikan aparat kepolisian netral, dan kalau ada dugaan ketidaknetralan, penyimpangan atau keberpihakan pada paslon tertentu. Satu pertanyaan boleh? Gitu loh. Satu pertanyaan. Silakan, apa? Dengan data-data yang dikeluarkan Bawaslu, dengan peristiwa-peristiwa pemanggilan kepala desa segala macam yang menurut IPW, bagaimana menerjemahkan proses penyidikan dan penyelidikannya segala macam 58 orang dalam satu hari. Mau nggak bersuara Kompolnas? Ya kan kita juga dalam merespon satu isu kan kita juga butuh baca ya kan bukti-bukti yang ada. Silakan sampaikan ke kita, laporkan ke kita gitu ya. Kita akan kaji kasus-kasus yang ada, kita analisis dan kita akan suarakan kalau memang betul ya dugaan-dugaan tadi ada didukung oleh bukti-bukti yang kuat gitu. Jadi kita akan berbagai macam berita, berbagai macam peristiwa yang sudah dipublikasikan oleh media-media mainstream dan non mainstream segala macam tidak dianggap sebagai sesuatu yang perlu kita cermati. Kita bicara tentang pembuktian. Bukan. Gitu loh. Bukan narasi, bukan maksudnya bukan analisis gitu ya. Ini bukan narasi, ini peristiwanya ada. Tinggal kita mau aktif bertanya, mendatangi, investigasi, atau duduk sebagai tuan di belakang meja. Tinggal itu pilihan kita. Kenapa? Ini Bawaslu sudah bicara. IPW sudah bicara. IPW itu NGO ya, IPW itu. NGO. Tidak dibayar oleh negara. Dia lebih aktif. Dia bilang ini melanggar undang-undang. Kenapa Kompolnas tidak gitu loh. Baik, kita tanya Muradi lah. Mur, jadi gimana nih penyelesaiannya? Ini isu politik atau isu problem undang-undang penempatan polisi atau gimana? Jadi kalau tadi ya mau di bawah Kemdagri pernah jadi menteri juga pernah jadi menteri komando juga pernah. Semuanya sudah pernah. Sudah pernah semua. Sudah pernah. Tapi saya tuh lupa ada 3 hal yang saya kira kenapa polisi ada di bawah presiden. Ada 3 hal yang saya kira yang nggak semua negara punya. Ya, pertama itu namanya birthright. Hak lahir. Hak lahir polisi itu kombatan. Dia ikut berjuang untuk NKRI. Yang kedua itu yang juga nggak dimiliki oleh banyak negara adalah dia juga berkaitan dengan apa? Dengan kontribusi dia sebagai 3 pilar, Pak. 3 pilar fungsi kepolisian. Yang mungkin di banyak negara cuma 2 atau mungkin cuma 1. 3 pilar itu 3. 1 Harkamtimas. Yang kedua Kamdagri. Yang ketiga bicara soal Gakum. Nah 3 ini melekat di polisi. Ada Kamdagri yang kemudian dipermasalahkan sama Adian tadi. Bahwa polisi dengan politik urusannya. Nah yang ketiga yang perlu saya garis bawahi juga bahwa posisi Polri hari ini adalah itu berdasarkan pada proses perjalanan dari polisi sendiri. Berkali-kali dicoba dibawa kementerian, jadi kementerian itu tidak sakti. Ya kalau saya nyebutnya Mas Bambang nih, tidak sakti dia kerap kali kemudian terjembrap dalam situasi yang buat mereka dilema. Konflik dari mulai tahun 52, 56, 57 kemudian Kapolri yang pertama ganti dan segala macam itu kan apa? Karena proses politiknya prosesnya panjang. Nah yang ketiga yang saya kira penting untuk digarisbawahi adalah posisi polisi hari ini adalah itu sebuah
sebuah proses panjang dari perusahaan reformasi Polri. Ada misalnya buku biru. Saya termasuk yang kemudian ikut belajar itu juga waktu itu. Jadi kemudian ternyata dari berbagai fase itu yang pas berkata yang 3 tadi adalah di bawah presiden. Dengan asumsi bahwa posisi ini itu yang paling ideal dalam artian dia minim. Karena saya tadi ya kementerian tadi. Saya punya analogi Mas Budiman ya. Analogi kalau misalnya polisi di bawah Kemdagri. Saya analogi adalah itu kayak macan dikasih sayap Mas. Bayangin punya alat politik juga punya alat keamanan. Ngeri sekali kalau itu di bawah Kemdagri. Artinya apa? Sesungguhnya sebenarnya hari ini sudah clear. Hanya memang problemnya adalah saya setuju dengan Adian tadi bahwa polisi harus membatasi diri. Kemdagri jangan terlalu jauh. Ini Kemdagri ini kan terlalu jauh, kemudian tanda kutip seolah melayani orang per orang, bahkan elit per elit. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena konteks ini juga terjadi di banyak negara. Baik, Mas Bambang. Jadi selain urusan tidak netral atau dalam tanda petik ya dalam konteks pilkada, tapi juga ada problem over kapasitas, ada juga bentuk kekerasan yang oleh anggota kepolisian. Apa sih analisa Anda ya? Ada kasusnya banyak ya. Kelibatan narkotika, polisi tembak rakyat dan lain sebagainya. Tapi analisanya setelah jeda berikut ini. Atau lembaga tertentu. Oke, Mas Bambang Rukminto. Ini ada apa dengan kepolisian ya? Pernah ada heboh kasus Verdi Sambo. Selesai. Kemudian ada kasus Teddy Minahasa. Belakangan agak beruntun ya, apakah itu anggota, apakah oknum, polisi nembak siswa. Ada apa yang terjadi di kepolisian? Ya, saya melihat bahwa fenomena-fenomena yang sekarang terjadi ini adalah dampak sistemik ya dari sistem di kepolisian yang masih lemah untuk menjaga integritas maupun moral anggota seperti itu. Makanya kemudian muncul kasus-kasus yang seperti disebutkan Mas Budiman tadi, dan terakumulasi juga dengan munculnya istilah partai coklat itu kalau kita gandengkan lagi dengan fenomena yang sekarang terjadi terkait dengan pilkada misalnya seperti itu. Makanya ini menjadi keprihatinan kita semuanya. Makanya terkait dengan itu, apa sih yang sebenarnya terjadi di kepolisian? Saya melihat itu lemahnya leadership saya lihat. Lemahnya leadership. Iya, tidak ada ketegasan di kepemimpinan kepolisian saat ini sehingga muncul banyak kasus. Salah satu contoh di Solok ini. Di Solok ini yang terjadi antara korban yang meninggal maupun yang menembak ini adalah sama-sama korban dari sistem tadi gitu. Kalau yang menembak seorang kabak op ini kan di level 2 di bawah Kapolres, di bawah Kapolres yang mengerti tentang operasional di Polres. Jadi artinya selama ini dia mengetahui bagaimana penanganan tambang ilegal, misalnya seperti itu. Ketika salah satu yang kawannya diambil, marahlah dia gitu loh. Mengapa dia marah? Bisa jadi ada setoran-setoran ke atas yang sudah menjadi rahasia umum di masyarakat terkait adanya setoran-setoran ke atas seperti itu. Makanya kalau tidak ada konsistensi dan ketegasan dari elit di kepolisian, kasus-kasus ini akan terus terjadi dan akan semakin marak. Dan kemudian pasca Solok ini kan juga kita melihat bagaimana di Semarang salah satu adik kita menjadi korban penembakan oknum kepolisian yang kemudian disampaikan ke masyarakat ternyata juga salah gitu loh. Mereka dianggap sebagai geng, anak nakal, ternyata tidak. Ini kan menyedihkan sekali. Jadi artinya ada problem sistemis di kepolisian. Mas Hendarsam sebagai advokat, apa yang Anda lihat dengan kejadian beruntun di tubuh kepolisian? Jadi sebenarnya gini, jadi memang ini tidak bisa kita lepaskan dari masalah arus informasi yang begitu direct sekarang ya. Arus informasi, Yang artinya setiap ada kejadian itu bisa langsung terpublish dan viral seperti itu. Jadi memang bukan problem yang baru sebenarnya. Jadi secara kuantiti memang itu sudah banyak. Tapi saya sebagai seorang advokat ya, melihatnya dari sisi saya sebagai seorang advokat. Sebenarnya ya kan,
Dari saya berpraktik kurang lebih 22 tahun yang lalu, ya kan, dari sisi itu sudah banyak sekali perbaikan ya. Sudah banyak sekali perbaikan sebenarnya ya. Artinya gini, untuk kasus-kasus yang umum ya, saya tidak bicara yang politis ya. Kasus-kasus yang umum itu polisi itu memang sudah bekerja itu based on fakta, bukti dan alat bukti yang lain seperti itu. Sebenarnya itu kan, tapi masalahnya ini yang saya mungkin sarankan, fungsi daripada pengawasan itu yang penting sekali ya. Siapa yang ngawasi? Kompolnas, Kabiro Wasidik. Oke. Itu penting sekali untuk mengawasi baik, sebagai balance of power daripada itu. Baik, Gufron silakan. Kompolnas. Ya, saya sepakat ya bahwa problem yang urgent untuk dan ini menjadi pekerjaan rumah bersama ya, nggak cuma internal kepolisian tapi juga eksternal, adalah bagaimana memperbaiki, memperkuat kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas kepolisian. Menurut saya ini satu agenda yang sangat urgent, dan tentu saja ini bukan tugas dari internal kepolisian saja gitu ya dalam konteks menegakkan pengawasan eksternal, tapi juga mendorong bagaimana pengawas-pengawas eksternal ini berfungsi secara efektif dan Siapa optimal. pengawas eksternal itu? Pengawas eksternal ini kan banyak. Pertama tentu saja pengawasan politik ya. Ini kan ada Komisi 3 DPR RI. Efektif enggak, optimal enggak melakukan pengawasan terhadap kepolisian. Kemudian juga ada media ya. Teman-teman media melalui pemberitaan itu juga bagian dari pengawasan publik. Kemudian juga masyarakat sipil, termasuk juga Kompolnas yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal. Nah, jadi memang ini menjadi menurut saya ini satu agenda yang sekarang sebenarnya lebih urgent untuk didorong, diperbaiki, dibenahi, diperkuat gitu ya. Ketimbang misalnya kita mendiskusikan satu isu yang sebenarnya misalnya soal kedudukan gitu ya. Yang sebenarnya ini bukan persoalan yang urgent hari ini gitu ya untuk diselesaikan. Tadi penguatan kontrol, pengawasan, akuntabilitas itu saya kira yang penting untuk didorong sekarang. Muradi, jadi ada kontrol DPR ya. Komisi 3 kan hebat tuh. Kapolres Semarang diundang, ya kan? Julius Setiarso ketika ngomong di TikTok malah disanksi oleh MKD. Apa yang terjadi sebetulnya ini? Ya, jadi kalau bicara soal pengawasan, memang kalau kita mau agak progres ya, katakanlah misalnya Kompolnas jangan sebatas memberikan rekomendasi ke presiden, tapi juga punya kewenangan misalnya untuk merekomendasikan untuk pergantian. Pergantian apa? Kapolres, Kapolda, bahkan Kapolri. Itu terjadi di banyak negara. Saya ambil contoh paling dekat saja Filipina. Filipina itu bahkan dia bisa merekomendasikan langsung. Dan kemudian dalam prosesnya dia tidak perlu kemudian persetujuan pimpinan Polri, bisa kemudian diajukan dan diganti. Itu artinya poin pertama itu. Yang kedua, tadi soal Komisi 3, saya termasuk yang agak bingung sebenarnya. Bingung karena harusnya setiap proses itu yang dipanggil bukan langsung Kapolda atau Kapolres bersangkutan. Karena mereka adalah di bawah pembinaan, di bawah kendali dari Kapolri. Harusnya Kapolri yang dipanggil. Saya udah 3 kali nih ya kasus Sumatera Utara, Sumatera Barat, Afif. NTT, sama kemudian terakhir Semarang. Yang saya bingung sebenarnya kenapa kemudian Komisi 3 mau? Harusnya itu yang kemudian dilakukan oleh Komisi 3 adalah memanggil Kapolri. Tadi Mas Bambang sampaikan bahwa ada problem leadership yang saya kira perlu ditegaskan. Kenapa? Karena posisi penting Kapolri itu adalah mitranya dari Komisi 3. Kalau kemudian yang datang adalah Kapolda, kemudian Kapolres, bahkan buat saya itu mendowngrade Komisi 3 sendiri. Artinya apa? Konteks pengawasannya menjadi tidak lagi relevan. Kenapa? Karena dalam pengawasan ada 4, Mas. Ada yang namanya kalau di internal itu ada Ankum, ada kemudian misalnya ada Irwasda, ada kemudian Profpaun. Di luar misalnya, kita di luar ada Komisi 3. Kemudian juga ada misalnya Kompolnas. Ada juga yang paling penting dari Mas Adian sampai Adian tadi, ada orang luar eksternal, ada IPW dan sebagainya. Jadi kalau kemudian sekarang orang kemudian merame mempermasalahkan kasus Semarang, mempermasalahkan kasus Padang gitu, tanpa kemudian menanyakan secara substansi ke Kapolri, saya kira agak tidak elok ya. Kenapa? Karena proses politiknya harus nyambung. Yang dituntut Adian itu adalah polisi dan politik itu harus konteksnya berdiri sama tinggi. Ya, bukan kemudian malah seolah-olah kalau saya jadi Kapolri saya juga tersinggung sebenarnya. Kenapa yang dipanggil Kapolres?
Saya nih bapaknya gitu kan. Saya nih pembinanya atau saya ini adalah pimpinannya. Harus itu yang pertama itu, Pak. Yang kedua saya kira perlu juga kita sama-sama bilang bahwa Polri ini sudah baik. Nah, problem kemudian yang disampaikan Mas Bambang, teman-teman, bahwa ada banyak kasus itu lebih kepada soal tadi, bukan cuma pengawasan, tapi juga pembinaan. Katakan misalnya gini, penggunaan senpi misalnya. Senpi, senjata api. Sudah ada ini kok, perpolnya kok. Bahwa yang pasal 8 di perpol tersebut disebutkan bahwa harus izin atasan, harus sudah tes psikotes, harus kemudian mendapatkan surat dokter dari Polri. 3 ini jelas-jelas. Nah, kalau tiba-tiba misalnya ada yang aneh-aneh, ya tadi kalau saya dalam bahasa itu diselesaikan di level itu, karena konteksnya beda antara polisi dengan tentara. Mereka berhenti ketika ada kasus di atas dua atasan pertama ya. Tadi misalnya dia anggota biasa, maka yang kemudian kena adalah kasatnya. Oke, jadi baik. nggak sampai Kapolres sampai level yang di atas. Bung Adian, jadi kalau posisi sudah begitu, sebenarnya yang PDIP tawarkan apakah memang reposisi organisasi kepolisian atau sebenarnya apa yang akan ditawarkan? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. PDI Perjuangan menyebut ada temuan kecurangan pemilu dan keterlibatan polisi dalam Pilkada serentak 2024. Indikasi politisasi dan kelebihan kewenangan polisi memantik wacana agar institusi Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Namun tak sedikit pihak yang keberatan dengan usulan ini karena dinilai bertentangan dengan amanat reformasi. Lantas apa untung rugi jika Polri berada di bawah kementerian atau lembaga tertentu? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Vote. Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Namun tak sedikit pihak yang keberatan dengan usulan ini karena dinilai bertentangan dengan amanat reformasi. Lantas apa untung rugi jika Polri berada di bawah kementerian atau lembaga tertentu? Oke, Adian Napitupulu. Jadi apa sekarang harus dikerjakan dalam konteks polisi? Ada keterkaitan dengan politik, ada keterkaitan juga dengan kekerasan pada polisi sendiri, pada masyarakat. Apa yang dikerjakan? Tergantung polisinya, begini loh. Ada polisi nembak polisi. Kemarin yang ngenes itu yang polisi membunuh ibunya. Oke. Semua peristiwa ini tergantung bagaimana kepolisiannya. Sama seperti dulu bagaimana ABRI-nya. Oke, rakyat akan menuntut apa tergantung bagaimana kepolisiannya. Termasuk DPR, termasuk KPK, termasuk lembaga-lembaga lain. Bagaimana dia bersikap, ke situ nanti kemudian rakyat akan bermuara. Salah satu survei Litbang Kompas misalnya, citra paling positif di antara lembaga negara tertinggi apa? TNI loh. Polisi itu 16% di bawah TNI. Coba diperiksa di survei Litbang Kompasnya. Artinya itu persepsi publik sudah seperti itu. Nah, mau kemana polisi? Ditempatkan di mana segala macam? Tergantung dia. Setuju berarti ya sekarang setuju berarti. Gini, tergantung dia. Kalau kemudian dia tidak mampu kemudian bersikap netral, oke, di bawah presiden, ketika kemudian presiden yang punya ambisi politik, kekuatan polisinya itu gede banget. Tapi kalau di bawah kementerian, menterinya punya ambisi politik, ya lebih kecil dari presiden kekuasaannya. Nggak gitu. Nah, yang kayak begini, mampu nggak polisi menempatkan dirinya? Oke, saya tetap akan netral dimanapun. Ada peristiwa ini, panggil, jelaskan, buktikan. Gampang, bos. Jangan kemudian setiap pertanyaan dianggap musuh. Setiap wacana dianggap lawan. Setiap perbedaan pendapat dianggap sesuatu yang harus dihancurkan. Nggak bisa. Baik, oke. Gufron, jadi Kompolnas, dalam solusi apa yang Anda tawarkan dalam posisi seperti sekarang ini? Ya, pertama tentu saja kita perlu mendudukan semua persoalan ya, secara jelas ya, dari kasus-kasus yang ini ya, maksudnya yang muncul belakangan ini. Apakah itu masalah orang, personil, atau masalah institusi? Menurut Anda? Nah, menurut saya apa yang terjadi, maksudnya kasus-kasus yang muncul ini berkaitan dengan di polisi ini kan ada polisi yang baik, ada yang buruk gitu loh. Nah, tentu saja terhadap yang misalnya anggota-anggota yang melakukan penyimpangan perlu ada penindakan-penindakan gitu kan, terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang ada. Nah, menurut saya kalau ditelisik, dianalisis secara lebih dalam, ini kan problemnya soal kontrol, soal pengawasan, akuntabilitas. Menurut saya itu yang sekarang penting untuk dipastikan bagaimana ke depan ini agenda yang perlu dibenahi, diperbaiki dan diperkuat. Itu yang penting untuk didorong daripada misalnya soal reposisi yang sebenarnya itu masih debatable gitu. Oke, soal jadi posisi Anda adalah tetap seperti sekarang tapi kontrolnya diperkuat. Karena nggak menjamin juga misalnya dengan meletakkan di bawah kementerian apakah dia akan bebas dari
pengaruh politik. Oke, gitu Bung ya. Hendarsam. Ya, kita kan melihatnya lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Jadi sebuah kebijakan dan ide-ide yang timbul itu harus berdasarkan suatu hal yang sifatnya komprehensif. Apakah bukan timbul itu akibat hanya karena masalah oknum-oknum polisi yang berbuat, atau ada masalah terakhir di masalah pilkada ini saja, apakah itu cukup untuk mereposisi hal tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua juga kan, ini kan hal yang sangat fundamental sekali. Kalau kita tadi judulnya kita bicara polisi, ya Polri di bawah Kemendagri. Kalau Mendagrinya adalah kader partai politik, Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan bagaimana politisasi itu akan jauh lebih masif lagi ke depannya. Kalau presidennya kader Jadi partai dikaji politik, dulu gitu ya. Muradi, jadi apa solusinya yang lebih konkret kita bisa dikerjakan? Kan di bawah Enggak, saya bisa tambahkan. Enggak, Muradi dulu. Di bawah kepala negara kan selalu dari kepala negara, di bawah presiden. Jadi itu yang ideal saya kira. Nah, sekarang mau apa? Kontroversi ya memang ada dua opsi. Opsi pertama presiden yang sekarang, presiden hari ini itu bisa memanggil Kapolri. Memanggil Kapolri untuk menjelaskan kontroversi ini betul atau tidak. Kenapa? Karena ini juga bagian dari pengawasan tadi. Saya kira tadi sampai Nadia dengan ke Kompolnas betul itu, bahwa perlu ada stimulasi bahwa memang laporan ini bukan berdiri sendiri. Kenapa? Kenapa dipanggil? Supaya tadi bahasanya bahwa pimpinan Polri tetap punya tanggung jawab di situ. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau ternyata misalnya masih berlaku seperti itu, saya kira memang pimpinan negara ini harus bisa mempertimbangkan untuk proses pergantian. Pergantian? Kapolri. Karena apa? Karena posisi Kapolri itu yang paling bertanggung jawab terkait dengan sinyalemen yang ada saat ini. Artinya buat saya bukan menolak. Yang disampaikan Adian ini, adalah bagian dari sinyalemen. Itu yang kemudian perlu juga direspon secara objektif oleh negara, katakanlah oleh pemerintah dalam ini. Baik, sebentar. Bung Bambang Rukminto. Ya, saya melihat gini, tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah problem sistemik gitu loh. Ya, kita tidak bisa bertahan hanya pada persoalan personal saja gitu loh, karena kalau tidak ada perubahan sistem tetap aja seperti ini. Ketika tahun 50-an misalnya, ketika Kapolri RS Sukanto itu tadi Mas Muryadi menyampaikan juga, itu ada berbagai partai itu tetap saja mereka tegak lurus pada negara gitu loh. Tetapi juga tidak menjamin juga, kalau sekarang ini tidak menjamin ketika berada di bawah Kapolri ditarik-tarik untuk kepentingan politik kekuasaan seperti itu. Apakah tadi kalau Bang pengacara tadi menyampaikan, kalau apakah ketika dimasukkan dalam kementerian tidak bisa ditarik-tarik di secara politik, kalau kementeriannya itu ada politik, ini sama saja, bukan persoalan diletakkan di bawah kementerian atau diletakkan di bawah presiden, tapi masalah integritas dari personil Kapolri atau presiden. Ketika presiden memiliki visi kenegarawan, amanlah Polri. Ketika Kapolrinya tegak lurus pada negara, ya luruslah Polri. Tapi kan kita tidak bisa menjamin seutuhnya bahwa ini akan terjadi seperti itu terus bila tidak ada sistem kontrol yang kuat yang tadi. Makanya kalau sekarang ini ya sesuai dengan TAP MPR misalnya, ini ya harus salah satu langkahnya adalah menguatkan lembaga kepolisian nasional dalam bentuk undang-undang tersendiri, bukan seperti sekarang di dalam undang-undang Polri. Sekarang Kompolnas masuk dalam undang-undang Polri. Akhirnya apa? Ketika masuk dalam undang-undang Polri, Kompolnas menjadi subordinasi kepolisian gitu. Baik. Sekarang ini jadi alat legitimasi dari kebijakan-kebijakan kepolisian. Thank you Bang Bambang, Bung Adian, Muradi, Bang Hendarsam, dan Gufron. Kontroversi posisi polisi dalam kancah politik maupun kemasyarakatan membutuhkan introspeksi mendalam dan butuh penyelesaian. Kekuatan politik juga harus ikut menjaga agar polisi tak terbawa arus politik. Segala opsi perlu dibuka untuk mendapatkan polisi yang betul-betul mengayomi dan melindungi masyarakat, karena operasional polisi juga dibiayai oleh pajak rakyat. Demikian Satu Meja di Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.